Entah Presiden Prabowo Subianto tengah merencanakan kenaikan gaji di aparatur sipil negara, termasuk guru dosen tenaga kesehatan, penyuluh serta TNI Polri, bahkan pejabat negara. Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari pembaruan Peraturan Kerja RKP Lives yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 2025. Tegas atau berledi sejak 30 Juni tahun ini. Akankah kenaikan gaji ini memicu kenaikan harga-harga? Lalu, bagaimana dengan warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di sektor swasta? Dan apakah kenaikan gaji ini telah sesuai di tengah pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran? Kami akan langsung membahas ya pemirsa, untuk undang session dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung sapa satu persatu. Yang pertama, ada Muhammad Kodari yang merupakan Kepala Kantor Staf Presiden. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam. Pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya alias TAR senilai 55 triliun rupiah pada 2026 bagi para aparatur sipil negara atau ASN, termasuk IPNS hingga TNI dan Polri pada awal Ramadan. Azini Fedi ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, selesai Indonesia Economic Outlook, yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta pada Jumat 13 Oktober 2026 lalu. Sayangnya Purbaya belum bisa memastikan tanggalnya. Ketika ditanya besarannya, Purbaya menuturkan jumlahnya tidak terlalu besar. Namun dia mengaku lupa, padahal di dalam paparannya di Indonesia Economy Outlook dicantumkan anggaran THR 2020 sebesar 55 triliun rupiah bila dibandingkan anggaran THR untuk tahun ini meningkat dari 49,9 triliun rupiah pada tahun lalu. Pada 2025, yang diberikan pemerintah ditargetkan bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau P3K hakim, prajurit TNI, Polri, serta para pensiunan. Jadi saya nggak tahu di tanggal pastinya, tapi yang jelas di awal-awal puasa. Kita harapkan udah bisa kita salurkan. Nominalnya berapa, Pak? Yang di sini saya lupa. Pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya alias TAR senilai 55 triliun rupiah pada 2026 bagi para aparatur sipil negara atau ASN, termasuk PNS hingga TNI dan Polri. Pada awal Ramadan, hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purba Yudisadewa, selesai Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta pada hari Jumat. Sayangnya Purbaya belum bisa memastikan tanggalnya, dan ketika ditanya besarannya, Purbaya menuturkan jumlahnya nampaknya terlalu besar, namun dia mengaku lupa padahal di dalam paparannya di Indonesia Economy Outlook dicantumkan anggaran THR 2026 sebesar 55 triliun rupiah. Bila dibandingkan anggaran THR untuk tahun ini, terikut dari 9 triliun rupiah pada tahun lalu. Di 2025 yang diberikan pemerintah, ditargetkan bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hakim prajurit TNI, Polri, dan juga para pensiunan. Tanggal pastinya yang jelas di awal-awal puasa. Kita harapkan udah bisa kita salurkan. Saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak Ibu mohon sebentar saja. Jangan geser layar dulu. Jangan pindah video. Jangan dengarkan setengah-setengah. Ya karena apa yang akan saya sampaikan ini bukan untuk hiburan, bukan untuk sensasi. Dan bukan untuk mengejar viral. Ini tentang hak Bapak dan Ibu, tentang uang pensiun yang setiap bulan dicek dengan perasaan campur aduk, tentang saldo rekening yang dilihat sambil menahan nafas antara berharap, ada tambahan dan takut. Yang muncul justru kekecewaan lagi. Hari ini izinkan saya berbicara pelan, runtut dan jujur dari awal sampai akhir, supaya setelah ini tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi rasa was-was, tidak ada lagi perasaan seolah ditinggalkan oleh negara yang dulu. Bapak dan Ibu layani dengan sepenuh hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai. Dengan satu kejujuran yang sering tidak diucapkan, menjadi pensiunan itu tidak mudah. Tidak semua orang mengerti. Dari luar terlihat tenang, terlihat sudah selesai tugas, teradiras tinggal menikmati hasil. Tapi yang menjalani tahu betul, masa pensiun bukan masa tanpa beban. Justru disitulah ujian baru dimulai. Puluhan tahun bangun pagi, disiplin waktu, patuh pada aturan, mendirikan perintah negara.
seringkali tanpa banyak bertanya, menahan lelah, menahan emosi, menahan dekonstruksi terpribadi. Siapa kau dilakukan dengan satu keyakinan bahwa negara tidak akan lupa bahwa di masa tua ada jaminan, ada kepastian, ada rasa aman, harusnya hari itu datang, hari pensiun seragam disimpan, rutinitas berubah, tidak ada lagi gaji aktif, tidak ada lagi dasi tunjangan, kinerja dikira ada lagi tambahan, rutin yang dulu menopang kebutuhan rumah tangga, yang tersisa hanyalah pensiun, hak yang seharusnya menenang. Tapi bagi sebagian orang justru menjadi sumber kecemasan. Setiap awal bulan rekening dicek, kadang dengan senyum kecil, kadang dengan dahi berkerut, kadang dengan pertanyaan yang hanya disimpan sendiri. Tunggu betul enggak ya, bulan ini aman, nggak sampai akhir bulan? Bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau harga naik lagi, lalu muncullah kabar, ada penyesuaian, ada kenaikan, ada rapel kata-kata itu menyebar cepat di grup WhatsApp, di obrolan warung. Oh adik menonton video, ada yang langsung senang, ada yang ragu, ada yang takut berharap terlalu tinggi. Karena sudah sering kecewa, sebagian mulai menghitung, kalau benar naik sekian persen, berarti selisihnya segini. Kalau dirapel dari bulan ini sampai bulan itu, berarti totalnya sekian. Angka-angka itu bukan sekadar hitungan. Itu adalah harap, itu adalah nafas. Yang sedikit lebih lega, itu adalah bayangan, bisa melunasi tunggakan, bisa beli obat tanpa mengurangi belanja dapur, bisa sedikit membantu anak cucu tanpa mengorbankan kebutuhan sendiri. Tapi waktu berjalan, bulan berganti, dan sebagian bapak ibu masih menerima nominal yang sama. Tidak ada perubahan, tidak ada tambahan, tidak ada rapel. Disitulah hati mulai bertanya, ini sebenarnya bagaimana? Apakah benar akan cair? Apakah sudah dibatalkan? Apakah hanya wacana? Kita harus menunggu lagi. Di sinilah saya minta bapak dan ibu benar-benar menyimak, karena banyak kebingungan lahir, bukan karena informasinya tidak ada, tapi karena informasi yang beredar tidak utuh, tidak lengkap, dan sering dipelintir demi sensasi. Nah, mari kita luruskan satu persatu, pelan-pelan. Pertama tentang rapel pensiun. Ini bukan gosip. Ini bukan ISU. Ini bukan rencana yang masih digodok. Ini bukan sekedar janji manis. Negara ada menetapkan sebikun. Dana rapel sudah dialokasikan, sudah ada dasar hukum, sudah sekadang keputusan resmi, dan penyalurannya dilakukan melalui lembaga yang memang ditunjuk negara, yaitu PT Taspen dan PT Asabri sesuai dengan kelompok penerimanya. Jadi kalau ada yang bilang rapel itu hanya isu, hanya rumor, hanya umpan supaya masyarakat tenang, itu tidak benar. Negara tidak bermain-main dengan hak pensiunan, namun ada satu hal penting yang sering tidak dijelaskan secara jujur dan utuh sehingga memicu kesalahpahaman. Pencairan rapel tidak dilakukan serentak. Ini poin krusial dan mohon dengarkan baik-baik. Tidak serentak bukan berarti ditunda. Tidak serentak bukan berarti uangnya belum ada. Tidak serentak bukan berarti ada yang dianaktirikan. Tidak serentak karena ada proses, administrasi, dan verifikasi yang wajib dilakukan satu persatu. Kenapa harus satu persatu? Karena negara belajar dari pengalaman, kesalahan transfer bisa berakibat panjang, dana bisa masuk ke rekening yang tidak aktif, bisa masuk ke pihak yang sudah tidak berhak, bisa menimbulkan masalah hukum, dan pada akhirnya, yang dirugikan bukan hasil negara, tapi juga pensiunan, amalan yang seharusnya menerima dengan lancar. Rapel ini bukan bantuan sosial, bukan hibah, bukan bonus. Rapel adalah hak-hak yang tertunda. Selisih antara nominal lama dan nominal baru, yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan berlaku, karena itu negara justru berhati-hati, supaya hak ini benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Kadang bapak dan ibu perlu memahami itu hal penting. Hak nggak bisa dipotong, hak tidak bisa dialihkan, hak tidak bisa ditahan. Tanpa alasan administrasi yang jelas, dan dengan stage tegas menyatakan, rapel ini harus dibayarkan penuh sesuai perhitungan, tidak boleh ada potongan liar, tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan. Jadi, lalu siapa pastinya yang berhak menerima rapel ini? Yang pertama pensiunan ASN, yang kedua pensiunan TNI dan Polri, yang ketiga janda atau duda penerima pensiun, dan yang keempat ahli waris sah yang memang tercatat secara resmi
Di semua kelompok ini masuk dalam skema yang sama. Tidak perlu mendaftar ulang, tidak perlu datang ke kantor, membawa berkas tebal, tidak perlu bolak-balik bertanya, dengan perasaan rendah diri, selama data, Bapak dan Ibu valid dana, akan masuk ke otomatis ke rekening yang sudah terdaftar. Namun disinilah sering muncul pertanyaan yang sangat manusiawi, kenapa punya saya belum? Kenapa tetangga sudah? Kenapa teman satu angkatan nominalnya berbeda? Apakah ada pilih kasih? Apakah ada permainan jawabannya sederhana, tapi sering tidak disampaikan dengan jujur? Perhitungan rapel itu berbeda-beda. Sederasanya adalah gaji pokok terakhir, pangkat golongan, masa kerja serta tunjangan keluarga, yang melekat isi pada periode tertunda. Jadi wajar kalau nominalnya tidak sama, bahkan antara dua orang yang pensiun di tahun yang sama. Hasilnya dia bisa berbeda, Pak. Ini bukan ketidakadilan. Ini bukan diskriminasi. Ini murni perhitungan sistem berdasarkan data. Masing-masing tidak ada ruang untuk oskan atau tidak suna. Tidak ada ruang untuk titipan. Sistem bekerja berdasarkan angka dan dokumen. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap menyulitkan. Padahal justru melindungi, yaitu proses, verifikasi dan autentikasi. Bapak dan Ibu mungkin pernah diminta melakukan autentikasi datang ke bank atau mercu, mekanisme tertentu yang ditetapkan Taspen atau Asabri. Banyak yang merasa ini merepotkan. Banyak yang bertanya, kenapa harus begini? Padahal dulu tidak serumit ini. Beruci saya sampaikan dengan jugugu, autentikasi ini bukan untuk mempersulit. Ini untuk memastikan 3 hal. Pertama, penerima masing hidup. Kedua, rekening masih aktif. Ketiga, data, identitas sesuai dan tidak bermasalah. Jikalau setelah putus ini tidak terpenuhi, sistem otomatis menahan pencairan sementara perlu digarisbawahi. Ditahan sementara, bukan dihapus, bukan dihilangkan, bukan dialihkan, dana tetap ada, hak tetap ada, hanya menunggu data beres. Disinilah peran anak dan cucu menjadi penting, bukan untuk membangun alih, bukan untuk menguasai uang, tapi untuk mendampingi, membantu proses, menjelaskan dengan sabar, karena banyak pensiunan yang tidak terbiasa dengan sistem digital, bukan karena tidak mau, tapi karena memang zamannya berbeda. Namun semuanya juga perlu menyampaikan peringatan keras. Itu wajib peninfuan Taspen, Asabri dan bank tidak pernah meminta PIN, pernah kita kode OTP, tidak pernah mengirim tautan melalui WhatsApp, tidak pernah meminta bagian dari dana rapel. Kalau ada yang ke atas nama petugas lalu cuma minta data rahasia, itu penipuan. Jangan ragu menolak, jangan takut dibilang tidak kooperatif. Hak Bapak dan Ibu tidak ada bergantung pada orang-orang seperti itu. Sekarang sebelum kita lanjut lebih jauh, hanya ingin kita berhenti sejenak, setarik nafas, dengarkan baik-baik bagian ini, karena ini sering luput dibahas, padahal dampaknya besar.
Damai diunggul data negara tidak bergerak berdasarkan siapa yang paling banyak bertanya, siapa yang paling viral, atau sifat yang foreign kecenen for sure. Negara bergerak berdasarkan kelengkapan, administrasi dan validitas data, dan sebanyak komprodoan dengan status yang hampir sama, kamu bisa memiliki cemu waktu pencairan yang berbeda, bukan karena yang satu lebih diutamakan, tapi karena data yang satu sudah bersih dan siap. Sementara departemen lain, Madikonis perlu penyesuaian kuis. Penyesuaian kecil ini sering tidak terlihat oleh penerima, tapi di dalam sistem, penyesuaian ini sangat menentukan. Misalnya perbedaan satu digit nomor identitas, status rekening yang sempat pasif, perubahan alamat yang belum tersinkron, atau meriwayat autentikasi yang belum diperbarui. Hal-hal seperti ini bagi kita terlihat sepele, tapi bagi sistem negara, ini adalah penentu boleh atau tidaknya dana dikeluarkan. Sekarang kita bahas soal pencairan bertahap secara lebih jujur. Pencairan bertahap bukan berarti negara menahan uang. Pencairan bertahap adalah cara negara memastikan jutaan data diproses tanpa kesalahan fatal. Bayangkan jika semua dicairkan serentak tanpa verifikasi yang ketat. Kesalahan 1% saja bisa berarti puluhan diokosus salah transfer. Dan ketika itu terjadi, proses perbaikan bisa memakan waktu lebih lama daripada menunggu pencairan bertahap sejak awal. Karena itu sistem dibuat berlapis, ada tahap pengetahuan hak, ada tahap penguncian data, ada tahap validasi rekening, ada tahap autentikasi penerima. Setelah semua lapisan ini dilewati, barulah dana dilepas dan proses ini berjalan paralel. Diinspeksi ke urutan satu orang selesai, baru lanjut ke orang berikutnya. Artinya, siapa yang datanya selesai lebih cepat, jadi telah yang terbisi dulu istirain. Disinilah sering muncul perasaan tidak adil. Tadi marah kita jujur pada diri sendiri. Apakah ada kalau negara memaksakan cair serentak, lalu banyak dana, salah sasaran, itu sebagian harus dikembalikan. Lalu akhirnya justru menghambat hak pensiunan lain. Hati itu tidak. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda yang sering ditanyakan. Tanda-tanda rapel akan cair. Yang pertama, tidak ada masalah pada pembayaran pensiun rutin. Jika pensiun bulanan bapak dan ibu masuk tepat waktu, seperti biasa itu tanda baik, artinya rekening aktif dan jalur pembayaran normal. Rapel biasanya mengikuti jalur insentif balas data maintenance, disinkronkan. Yang kedua, status autentikasi. Dinyatakan aktif atau valid, bapak atau ibu sudah melakukan autentikasi sesuai jadwal dan tidak ada pemberitahuan gagal. Dan maka sistem menganggap data hidup dan sah. Ini adalah syarat utama. Yang ketiga, tidak ada pemberitahuan koreksi data dari Taspen atau Asabri. Jika memang ada kendala serius, biasanya akan ada notifikasi atau permintaan klarifikasi kalau terjadi apa-apa. Seringkali artinya hanya tinggal menunggu giliran proses. Namun perlu saya tekankan, tidak ada notifikasi khusus yang mengatakan rapel akan cair tanggal sekian, jam sekian. Sistem tidak bekerja seperti itu, jadi jangan menunggu pesan ajaib. Yang perlu dipemerlukan sejin adalah kelancaran status, administrasi. Sekarang kita bahas soal yang sering membuat bapak dan ibu terpancing emosi, judul-judul bombastis, video-video yang mengatakan rapal pasti cair hari ini, waktu ini besok atau jam kuota tertentu, Penny for Love, JK Foundation kesangan hot yombing. Judul seperti itu sering aku dibuat untuk menarik perhatian, bukan untuk memberikan kejelasan. Mereka mengambil satu potongan pernyataan kebijakan, lalu menghilangkan konteksnya, padahal dalam setiap kebijakan negara, selalu ada jarak antara keputusan dan pelaksanaan. Teknis dan jarak ini tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Kalau bapak dan ibu mendengar tanggal tertentu, pahami itu sebagai patokan awal proses, bukan janji cair serentak. Jangan jadikan tanggal itu sebagai beban mental. Karena kalau harapan diletakkan pada satu hari tertentu, si monitoring sistem strategi bercahau, yang muncul bukan ketenangan, tapi kekecewaan. Sekarang mari kita bicara kultur tentang apa yang harus dilakukan jika rapel belum juga cair. Setelah waktu yang cukup lama, yang pertama, jangan panik. Panik membuat keputusan tidak rasional. Panik membuat orang mudah percaya pada pihak yang salah. Yang kedua, periksa kembali apakah autentikasi sudah dilakukan sesuai ketentuan terbaru. Banyak pensiunan yang merasa sudah pernah autentikasi,
Padahal masa berlakunya sudah habis. Ini bukan kesalahan, ini hanya soal pembaruan sistem. Yang ketiga, pastian rekening yang terdaftar masih aktif dan tidak berubah. Ke rekening yang lama tidak digunakan, dicarang otomatis menjadi pasifika dan sistem tidak akan mengirim dana ke rekening pasif. Yang keempat, jika perlu, lakukan konfirmasi resmi melalui kanal yang benar. Datang ke bank, penyalur, atau kantor Taspen atau Asabri, atau melalui layanan resmi mereka, bukan lewat perantara, bukan lewat calo, bukan lewat orang yang mengaku punya akses dalam sekarang. Etikit ingin medio-dio, atutu hal yang jarang dibiarkan secara terbuka, tapi sangat nyata, tekanan psikologis pensiunan banyak. Pensiunan yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada pasangan yang sakit, ada anak yang masih bergantung, ada cucu yang perlu biaya sekolah. Ya ketika rapal belum cair, beban ini terus berlipat dan di saat seperti ini, hoax menjadi sangat berbahaya karena hoax sering datang dengan janji cepat. Dan solusi instan saya dibohon dengan bin kibu, keputusan keuangan besar hanya karena tertekan, jangan meminjam dengan bunga tinggi. Karena berharap rapel segera cair, jangan menjual aset penting dengan tergesa-gesa. Negara memang tidak sempurna, tapi hak pensiun bukan sesuatu yang dihapus begitu saja. Sekarang kita bahas soal peran keluarga, anak dan cucu seringkali berniat membantu, tapi kadang caranya keliru, mengambil alih sepenuhnya, mengatur tanpa komunikasi, bahkan memanfaatkan ketidaktahuan orang tua. Ini tidak boleh terjadi. Pendampingan harus dengan izin, dengan transparansi, dan dengan lidiatmian. Bukan menguasai dana rapel adalah hak pensiunan. Bukan milik anak, bukan milik cucu, bukan milik siapapun selain penerima sah. Kalau ingin membantu mengelola, lakukan dengan musyawarah, dengan catatan, dengan keterbukaan. Sekarang kita bicara tentang satu hal penting yang sering dianggap sepele, cara berpikir. Banyak orang menyebut rapel sebagai rezeki nomplok. Ini keliru. Cara pandang ini berbahaya karena rezeki nomplok sering diperlakukan tanpa perencanaan. Padahal rapel adalah hak yang tertunda. Artinya secara moral dan logika, uang ini sudah punya tujuan sejak awal. Untuk menopang hidup, untuk menjaga kesehatan, untuk memastikan di masa sudah tetap bermartabat. Kalau cara pandangnya diubah, keputusan juga akan berubah. Tidak lagi impulsif, tidak lagi emosional. Sambil lebih kesenangan tarekat sekarang itu, ingin Bapak ketanya merong sejenak negara ini berdiri, karena pengabdian jutaan orang seperti Bapak dan Ibu, memiliki kena tembus penengkapin dihargai terus dan pernah, mungkin banyak yang merasa kurang, Tom medis to odds sulit dipegang. Hak pensiun adalah bagian dari kontrak senegara dengan pengabdinya, dan kontrak ini tidak dibatalkan begitu saja. Di part 3 nanti, kita akan masuk ke bagian terakhir. Dan paling sebibitan kontak akan lebih kostemfung. Bagaimana menghadapi masa depan dengan lebih tenang setelah rapel diterima, bagaimana menyaring informasi agar tidak lagi terombang-ambing oleh kabar, simpang siur, dan bagaimana menjaga martabat sebagai pensiunan yang berhak dihormati, bukan dikasihani untuk sekarang. Simpan dulu semua ini. Jangan membuat kesimpulan terburu-buru, jangan merasa sendirian, banyak yang mengalami hal yang sama, pas dan proses ini masih berjalan, sebatas sebutan dari shortbodis. Karena pikiran di bawah ini saya seharusnya emenda, kita semua untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk kabar, coba berhenti dari angka-angka, berhenti dari tanggal-tanggal yang membuat jantung berdebar. Ya, di part 3 ini kita akan berbicara tentang hal yang sering terlupakan, padahal justru paling menentukan. Bukan hanya tentang kapan rapel cair, tapi tentang bagaimana kita sebagai pensiunan dapat menjaga ketenangan martabat, afid tidak mesin depan setelah komen, dia benar-benar sampai ke tangan kita. Karena jujur saja, rapel itu penting. Tapi ketenangan batin di jauh lebih penting. Mari kita simulasi. Dari satu pertanyaan yang jarang diucapkan, tapi sering seram disemprot. Berbahasa Federaniat, yang paling ditakuti soal pensiunan, bukan sekedar saldo berkurang, bukan sekedar harga naik, tapi dirasa tidak pasti, dan rasa seolah masa depan berada di luar, kendali rasa khawatir menjadi beban, rasa takut tidak bisa berdiri dengan kepala tegak, dan disinilah rapel sering diberi beban, makna yang terlalu besar, seolah-olah rapel adalah jawaban untuk semua kecemasan,
Padahal rapel hanyalah satu bagian dari sistem yang membantu ia, yang meringankan ia, tapi ia sebenarnya bukan satu-satunya penopang harga diri dan ketenangan hidup. Karena itu cara kita menyikapi rapel jauh lebih penting daripada sekedar menunggu rapel. Sekarang kita bicara tentang apa yang sering terjadi setelah rapel benar-benar masuk. Banyak pensiunan yang selama berbulan-bulan hidup dalam ketegangan tiba-tiba merasa kosong setelah dana itu diterima. Harapan yang selama ini ditumpukkan pada satu momen akhirnya tidak terwujud, lalu muncul pertanyaan baru. Setelah ini bagaimana? Sebagian merasa lega, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian merasa senang, dan lalu menghabiskannya dengan cepat. Sebagian lagi justru kembali cemas. Takut uang itu tidak cukup lama, ini semua wajar. Tapi disinilah pentingnya kesadaran, rapel bukan garis akhir. Rapel adalah jeda-jeda untuk bernafas lebih panjang, jeda untuk menyusun ulang, jeda untuk memperbaiki yang tertunda. Kalau rapel diperlakukan sebagai garis akhir, maka setelah itu yang muncul hanyalah kekosongan. Tapi kalau rapel diperlakukan sebagai jeda, maka setelah itu muncul arah. Mari kita bicara tentang arah. Arah pertama adalah kesehatan. Ini bukan nasihat klise. Ini kenyataan nih, di usia pensiun, kesehatan bukan lagi urusan nanti. Kesehatan adalah fondasi. Uang sebanyak apapun tidak berarti jika tubuh terus bermasalah. Banyak pensioner yang menunda periksa, menunda beli obat, menunda kontrol. Demi menghemat, rapel seharusnya menjadi kesempatan untuk menutup penundaan. Hidup bukan push peking keluaran yang kita perlu. Arah kedua adalah stabilitas rumah tangga, kebutuhan pokok, keamanan dapur, ketenangan rumah, hal-hal sederhana, tapi sangat menentukan kualitas hidup. Bahkan pamer bukan gengsi, bukan mengikuti cerita orang lain. Fokus pada rumah sendiri, kebutuhan sendiri, ritme sendiri. Arah ketiga adalah cadangan. Ini sering diabaikan. Tapi untuk tenang, tidak perlu besar. Yang penting ada cadangan, memberi rasa aman ketika sesuatu terjadi di luar rencana dan di usia pensiun. Kejadian di luar rencana bukan hal yang aneh. Sekarang kita bicara tentang satu dijebak yang nongtong telepon, yaitu perbandingan bapak dan ibu. Mohon dengarkan baik-baik, jangan bandingkan rapel bapak dan ibu dengan orang lain. Jangan bandingkan cara orang lain menggunakan rapelnya dengan cara kita. Jangan bandingkan kecepatan cairnya dengan orang lain. Perbandingan adalah pencuri ketenangan. Setiap orang punya perjalanan sendiri, punya data sendiri, punya kondisi sendiri. Apa saja yang terlihat baik di luar, belum tentu baik di dalam. Apa yang terlihat cepat, belum tentu tanpa masalah. Fokus pada diri sendiri. Jauh lebih menyehatkan daripada mengukur hidup dengan hidup orang lain. Yuk sekarang kita masuk ke topik yang sangat penting. Informan selama proses. Rapel ini kita belajar satu hal besar. Informasi itu bisa mendiang, tapi itu juga sampai merusakkan. Tergantung dari mana datangnya dan bagaimana kita menyikapinya. Ke depan bapak dan ibu perlu lebih selektif. Kita cek semua video perlu ditonton sampai habis. Tidak semua pesan grup perlu dipercaya. Tidak semua yang berbicara lantang membawa kebenaran. Biasakan bertanya. Satu hal sederhana setiap menerima kabar, sumbernya dari mana, dasarnya apa? Apakah main pun jelasan atau sekedar dugaan? Kalau jawabannya tidak jelas, berhenti di situ, jangan dilanjutkan ke hati, jangan ditarik-tarik pikiran. Sekarang sehari-hari kita bicara tentang hubungan pensiunan. Jika sendiri banyak yang diam-diam menyimpan kekecewaan, merasa kurang dihargai, merasa pengabdian tidak sebanding dengan yang diterima. Perasaan ini manusiawi, tidak perlu dipungkiri. Tapi menyimpan kekecewaan terlalu lama hanya akan melukai diri sendiri. Negara bukan satu wajah. Negara adalah sistem besar dengan banyak keterbatasan. Hak pensiun adalah bagian dari kesepakatan yang sudah diatur, dan selama hak itu masih berjalan, masih dibayarkan, masih dijaga, ibarat kontrak itu masih dihormati. Kritik boleh, kecewa boleh, tapi jangan sampai menggerogoti rasa damai di masa tua. Langsung dari semikusti afkidit. Bapak dan ibu sudah melewati banyak hal dalam hidup. Sudah melewati masa sulit, sudah melewati tekanan, sudah melewati perubahan zaman. Dibanding semua itu, ini menunggu proses administrasi ini sebenarnya bukan ujian terbesar, tapi karena terjadi di usia yang sensitif,
Konsentrasi menjadi lebih firm. Karena itu izinkan diri sendiri untuk tidak selalu kuat, tidak selalu tenang, tidak selalu sabar. Tapi jangan biarkan ketidaktenangan itu mengambil alih sepenuhnya. Berbicaralah dengan pasangan, dengan anak, dengan teman. Sesama pensiunan jangan memendam, jangan merasa sendirian, banyak yang berada di posisi yang sama. Sekarang kita bahas satu hal yang sering dianggap tabu, yaitu martabat. Martabat pensiunan bukan ditentukan oleh besar kecilnya. Rapel martabat pensiunan ditentukan oleh cara kita berdiri di hadapan hidup dengan tenang, dengan sadar hak, dengan tidak mudah dibodohi, dengan tidak mudah direndukan. Ketika ada yang berbicara merendahkan, jangan langsung tersinggung. Ketika ada yang menjanjikan cepat, jangan langsung tergiur. Ketika ada yang menakut-nakuti, jangan langsung panik. Semua itu adalah ujian martabat. Pensiunan bukan orang lemah. Di pensiun, asyik orang fan sudah selesai dengan satu fase pengabdian dan masuk ke fase menjaga diri. Sekarang mari kita simpulkan sepuan. Pelan-pelan, rapel adalah hak, bukan hadiah. Prosesnya bertahap. Bukan diulur, perbedaannya wajar. Bukan diskriminasi, verifikasi adalah perlindungan. Bukan penghalang, informasi harus disaring. Bukan ditelan mentah. Biinggunan harus bijak, bukan emosional. Dan ketenangan ini adalah tujuan utama, bukan sekedar angka di rekening. Kalau hari ini rapel sudah masuk syukuri dengan tenang. Kalau belum, tunggu dengan sadar. Bukan pasrah tanpa arah. Jadi tapi menunggu sambil memastikan tertubuti syaraf rapeni. Dan satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan anak, dan jangan ukur nilai hidup bapak dan ibu dari satu kebijakan. Jangan ukur harga diri dari satu pencairan. Hidup bapak dan ibu jauh lebih besar dari itu. Pengabdian bapak dan ibu sudah menjadi bagian dari sejarah. Terus selalu apapun perannya terlihat. Dengan pemahaman ini, semoga hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan langkah ke depan lebih mantap. Saya tidak menjanjikan semua masalah. Terang silalikan hari ini, tapi saya berharap setelah part 3 ini, bapak dan ibu tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi mudah goyah oleh kabar, dan tidak lagi melihat rapel sebagai satu-satunya penentu kebahagiaan. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan benar-benar membawa manfaat, ketenangan dan kejelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.